Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin kue kering yang cocok untuk isian toples lebaran nanti, atau bisa juga untuk ide jualan ya bun. Di sini aku bikin tamrin cookies, rasanya enak banget, bikin lagi. Yang penasaran cara membuatnya, tonton videonya sampai habis. Langkah pertama, kita akan buat bahan keringnya terlebih dahulu. Siapkan wadah dan masukkan 450 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan 40 gram tepung maizena dan tambahkan juga 40 gram susu bubuk. Dan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Dan semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu ya bun. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan ke tahap selanjutnya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian kita masukkan 200 gram margarin, masukkan juga 100 gram butter. Kalau kalian nggak ada, bisa juga full margarin ya bun. Lalu kita tambahkan juga 240 gram gula halus. Ini gula pasir yang sudah aku blender halus. Kemudian semua bahan ini bisa kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Ini cukup sebentar saja, kurang lebih selama 1 menit ya bun. Nah, kalau sudah, kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, ini enggak sampai 30 detik, pokoknya sampai tercampur rata saja. Lalu kita tambahkan bahan kering yang sudah kita buat sebelumnya. Ini aku masukkan 2 centong terlebih dahulu ya bun, sambil diayak seperti ini. Tujuannya untuk meminimalisir supaya tidak ada tepung yang bergerindil, ataupun misal kalau ada kotoran di tepungnya itu bisa kesaring ya bun. Selanjutnya bisa kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Lalu kita masukkan lagi sisa tepung terigunya. Ini aku masukkan 3 centong terlebih dahulu dan diayak seperti ini ya bun. Dan di tahap ini aku nggak pakai mixer, tapi aku aduk hingga tercampur rata menggunakan sendok, atau bisa juga kalian ganti menggunakan spatula. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan lagi sisa bahan keringnya. Pokoknya ini kita lakukan seterusnya sampai semua bahan keringnya sudah masuk ke dalam adonannya seperti ini ya bun. Dan untuk mengaduknya jangan terlalu lama banget, cukup sampai tercampur saja. Nah, ini semua bahan keringnya sudah masuk, lalu kita aduk seperti ini hingga tercampur rata. Karena adonannya sudah mulai berat ya, jadi selanjutnya mau aku uleni saja menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya bun. Nah, ini awalnya memang akan lengket di tangan, tapi lama-kelamaan setelah kita uleni, adonannya tidak akan lengket di tangan ya bun. Dan ini bisa kalian lihat, ini sudah aku uleni cukup lama ya, sampai tercampur rata seperti ini. Dan tekstur adonannya juga sudah bagus, lembut dan juga halus. Kemudian ini tidak lengket sama sekali di tangan. Lalu kita ambil sedikit adonan dan kita timbang, beratnya sekitar 10 gram seperti ini. Lalu kita sisihkan. Kalau kalian nggak ada timbangan, bisa juga menggunakan sendok takar ya bun. Di sini untuk sendok takarnya aku ada 7,5 gram, cuma karena aku mau buat ukurannya lebih besar, jadi memang aku agak munjungin sedikit ya. Kalau ditimbang beratnya sekitar 10-11 gram. Selanjutnya kita siapkan keju cheddar yang sudah diparut dan juga putih telur tadi. Jadi putih telurnya itu gak kebuang bun, ini bisa kepake kok. Selanjutnya kita ambil 1 buah adonan dan kita bentuk bulat. Usahakan bulatannya mulus ya bun. Kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam putih telur seperti ini. Lalu kita baluri adonannya dengan putih telur seperti ini ya bun, dan kita pindahkan di atas keju cheddar. Dan terakhir untuk adonannya ini mau aku baluri dengan keju cheddar seperti ini sambil agak ditekan ya bun, supaya nanti kejunya lebih menempel. Nah, hasilnya seperti ini, kita sisihkan. Nah, untuk tahap kedua, misal nih kalau nggak mau pakai putih telur juga bisa ya. Ini tinggal kalian bulatkan seperti biasanya saja. Lalu kita baluri dengan keju cheddar seperti ini. Untuk hasilnya nanti sama saja kok bun, bedanya kalau pakai putih telur lebih nempel aja. Nih bisa kalian lihat perbedaannya. Untuk loyang yang besar di sini aku pakai putih telur, dan loyang yang kecil aku nggak pakai putih telur. Ini bisa kalian lihat ya bun, yang pakai putih telur kejunya itu lebih menempel daripada yang nggak pakai putih telur. Cuma nggak apa-apa, untuk rasanya itu masih sama-sama enak nanti ketika sudah matang. Kemudian untuk adonan yang sudah kita bulatkan ini mau dipipihkan menggunakan tangan seperti ini saja ya bun.
Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Lalu bagian tengahnya mau aku beri lubang. Di sini aku menggunakan kuas ya bun, dan pastikan nanti kuasnya sudah diolesi menggunakan tepung terigu supaya tidak menempel di adonannya. Lakukan seterusnya sampai semua adonan yang sudah kita bulatkan ini kita beri lubang di bagian tengahnya menggunakan kuas seperti ini ya bun. Nah ternyata di sini itu ada adonan yang retak setelah aku beri lubang di bagian tengahnya. Ini nggak apa-apa banget ya bun, bisa kalian rapikan lagi aja seperti ini sambil agak ditekan supaya nanti hasilnya lebih cantik ketika sudah matang. Setelah kita bentuk, langsung saja kita masukkan ke dalam oven. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Untuk oven tangkringnya sudah aku panaskan sebelumnya selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang ya bun. Kemudian kuenya ini mau aku oven selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka penutup ovennya. Lalu untuk loyangnya ini kita keluarkan dari oven. Oh ya, kuenya ini belum matang, ini masih setengah matang. Nah ketika kita keluarkan dari oven, ovennya jangan dimatikan api kompornya supaya tetap panas. Oke, selanjutnya untuk kuenya ini kalau misal lubangnya tidak terlihat bisa kalian lubangi lagi menggunakan tangan seperti ini, atau bisa juga pakai kuas tadi ya bun. Dan kita rapikan lagi misal ada yang retak sedikit. Lalu bagian tangannya ini mau aku beri isi selai stroberi. Untuk selai stroberinya ini aku beli di toko bahan kue banyak banget kok, ini aku pakai yang kiloan ya bun. Untuk mengisi selainya ini harus cepat-cepat, jadi kuenya itu jangan terlalu lama di suhu ruang. Kalau sudah bisa langsung kita oven kembali. Di sini ovennya itu masih dalam suhu panas ya bun, karena tadi kompornya nggak aku matikan. Kemudian kita tutup aja seperti ini dan kita oven kurang lebih selama 20 menit sampai kuenya ini matang. Nah ini dia setelah 20 menit kuenya sudah matang, bisa langsung kita keluarkan dari oven. Bisa kalian lihat ya bun, hasilnya cantik sekali. Dan tada, ini dia hasilnya, tumbling cookiesnya sudah matang. Ini hasilnya cantik banget dan juga menarik ya bun. Maaf banget kalau untuk bentuknya itu nggak rapi. Dari satu resep aku hasilkan 100 pieces tumbling cookies. Ini sebenarnya banyak banget ya bun. Bisa kalian lihat bentuk dan warnanya itu cantik banget. Ini menarik banget. Yuk langsung saja kita potek. Ini mudah banget kok ketika dipotek dan nggak keras sama sekali ya bun. Yuk langsung kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget, manis, gurih dari kejunya, dan juga ada asam dari selai stroberinya sedikit. Untuk teksturnya itu renyah ya bun, gak keras sama sekali. Tumbling cookies ini bisa kalian jadikan untuk isian toples lebaran atau untuk ide jualan nanti di saat Ramadan. Ini maaf banget, aku gak ada plester ya, jadi supaya tahan lama, ini aku tutup aja menggunakan plastik wrap seperti ini. Kemudian kita tutup aja seperti di video. Nanti kalau dijual bisa kalian tutup dengan plester ya bun, supaya nanti lebih tahan lama. Gimana, apa kalian tertarik untuk mencobanya? Ini mudah banget kok bikinnya, dijamin anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.